Assalamualaikum. Anggi Umbara, Anggi Umbara. Aduh, Mas, kapan ya terakhir kali muji karya film abang kita satu ini ya? Lupa kayaknya. Saking banyaknya film yang lebih cocok dihujat ketimbang harus dipuji. Kasar? Bukan kasar sayang. Cuma pengen jujur, biar cepat sadar. Mulut sampahku cuma soal kecil kok. Video ini bisa kalian anggap cuma ludah basi YouTuber lama yang engagementnya nggak seberapa. Harusnya kalian lebih concern sama penyakit menahun seorang Anggi Umbara beserta para produser terbaik film horor lokal yang bandel nggak mau berobat jalan. Atau kayaknya emang susah diobati lagi sih. Taunya cuma bikin film horor, bukan ngasih serem, tapi malah ngelucu. Padahal genrenya bukan horor komedi. Film Kromoleo membawa penonton ke dalam suasana yang mencekam di desa Majenang, Jawa Tengah, diangkat dari kisah urban legend setempat tentang Zia yang diperankan Syafira Ratu Sofia yang tinggal di kota memutuskan untuk kembali ke desa tersebut demi menghadiri pemakaman ibunya. Ya meskipun mendapat peringatan keras dari kakeknya, Danang yang diperankan Tio Pakusadewo, Zia tetap nekat pergi ke sana. Namun, kedatangannya ke desa itu bukan hanya untuk menghadiri pemakaman, tapi juga untuk mencari jawaban atas misteri hilangnya ayah Jarod yang diperankan Cornelius Sani ketika ia masih berusia 10 tahun. Nah, Zia tidak menyangka bahwa kehadirannya akan memicu kembali teror lama yang dikenal orang dengan sebutan Kromoleo. Nah, teror ini berawal dari rombongan hantu pembawa keranda yang muncul dan menewaskan siapa saja yang melihatnya. Dan hantu-hantu ini adalah arwah penasaran para preman yang dulu bekerja untuk Danang, ketua kelompok penembak misterius atau Petrus sebutannya. Dan Jarod, ayah Zia, adalah salah satu dari mereka. Ketika Danang merasa bahwa ia tidak lagi membutuhkan jasa para gali ini, ia pun memutuskan untuk menyingkirkan mereka dengan cara yang kejam, membantai mereka satu persatu. Dan pembunuhan ini memunculkan dendam yang kemudian menjelma menjadi hantu-hantu yang menakuti dan meneror warga desa. Nah, si Zia ini yang awalnya hanya ingin mengungkap kebenaran tentang ayahnya ini, dia pun harus berhadapan dengan kekuatan supranatural yang mengerikan. Sementara kebenaran tentang keluarganya perlahan terungkap dalam bayang-bayang kematian yang menyelimuti desa tersebut. Dengan sadar dan tanpa tekanan siapapun, saya Zain, kreator channel Count Review, bersaksi kalau ulasan ini tidak bersedia untuk ngebagus-bagusin filmnya. Meski sutradara tercinta menginginkan pengulas untuk review bagus, soalnya sudah dikasih tiket gratis. Bukankah begitu, abangku? Hehe, menyala abangku. Singkat saja. Kecewa? Bukan kali pertama. Marah? Siapa yang gak marah? Kalau emang kau mungkin pengagum karya-karya hebat Anggi Umbara, terus ikhlas beli tiket film Kromoleo ini sebagai bukti cinta mati kau sama si abang kita ini. Lalu pas nonton, ya cuma disuguhkan tontonan horor yang tidak terasa horor karena emang gak ada seramnya sama sekali. Alih-alih seram berubah jadi tawa lemas. Bukan karena menghibur, justru nggak bisa berkata apa-apa. Kalau film Kromoleo cuma jadi pembuktian seorang Anggi Umbara atau penulis film ini, atau bahkan produser di dalamnya yang cuma emang mau bikin film ecek-ecek doang. Budget nggak usah gede, yang penting pendapatan bioskop tetap bisa dicapai. Ya nggak apa-apa lah, nggak sampai 1 juta penonton. Paling enggak balik modal, kucuran cuan tetap jalan. Ya meski nggak seberapa. Oke lah, kalau Anggi Umbara berhasil menghadirkan penghormatan melalui pengambilan gambar khasnya yang mengingatkan kita sama sang legenda Baginda Nayato Fionuala. Ada yang kenal nama ini? Coba obrok aja di Google. Teknik kamera yang digunakan di sini benar-benar membawa kita merasakan sensasi ya roller coaster lah. Zoom in, zoom out yang draggy gimana gitu ya. Ini sangat mirip dengan gaya yang sering digunakan oleh Nayato. Tribut, oke lah. Tapi, ya nggak perlu soal tribut kalau isi dalamnya beraroma amis. Ya, film Kromoleo ibarat kaleng kemasan makanan yang terlihat bagus di luar, menarik sepertinya. Tapi pas dibuka tutupnya, tercium aroma menyengat yang kalau nggak kuat, itu yang nyium bisa mental pergi jauh-jauh. Ya, setelah menonton film ini jelas, film Mungkar tidak seburuk itu. Lebih buruk dan lebih parah dari Mungkar ternyata ada cuy. Para aktor dan aktris senior yang jelas udah berusaha semaksimal mungkin. Ya emang disesuaikan dengan perjanjian honor tentunya, malah berasa jadi ikutan jelek. Jelek bukan cuma karena akting mereka yang tidak total seperti biasanya, tapi ini juga ada pengaruh cerita dan garapannya yang jelek.
Ya, silakan hitung berapa kata jelek dari ulasan ini. Penggemar Age Umbara kecewa? Hey kawan, sadar, kalian harusnya bukan cuma kecewa. Film yang isinya mengandalkan zoom in, zoom out ini ditambah dengan efek goyangan kamera yang berlebihan, seharusnya bisa buat kalian marah. Terlalu sadis secara sutradara kali ini? Entah mungkin dirinya juga hopeless dari awal dengan karyanya. Ya, silakan anggaplah Chromoleo sebagai kegagalan yang hanya membuang-buang uang. Catat, ini bukan hanya film yang buruk, ini adalah karya terburuk Anggi Umbara. Silakan tanyakan ke yang bersangkutan, Bang Anggi, kapan tobat? Bang, film jelek semacam ini cuma bisa merusak reputasimu loh. Karya seperti ini membuat siapapun akan bertanya-tanya, jangan-jangan sebenarnya Anggi Umbara ini udah kehilangan semangatnya untuk bikin film. Atau ya yang penting target tahunan tercapai. Ya gitulah. Sorry kalau ulasan ini isinya cuma ngedumel, karena emang tidak ada yang bisa kukagumi secuil apapun. Kalian nggak salah kalau ada yang bilang review ini sebenarnya ngomel. Ya emang ngomel cuy. Sejatinya kawan review dan saya Jen sebagai kreator enggan menyebut ini film yang bagus. Gak usah ditonton lah, utang peletermu jatuh tempo cuy. Mending mikirin itu. Like video ini kalau kita sependapat, share kalau kalian mau ajak teman-teman lain buat emosi bareng, komen ulasan kalian, siapa tahu bisa sharing unek-unek soal Chromoleo. Subscribe channel Kawan Review biar tahun ini ngalahin Willy Salim. Zen pamit undur diri, wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.